Jadi Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara webinar kita pada pagi hari, di mana kita akan mengangkat tema Design and Collaboration pada Plan Design Project dengan BIM berbasis cloud atau konsentrasi cloud seperti itu. Nah, di sini sebelum kita memulai, perkenalkan terlebih dahulu, saya Agus Suryono sebagai Technical Specialist IC di SMICC, di mana Bapak Ibu semua jika ada kebutuhan terkait konsultasi terkait industri IC ataupun software-software IC, di situ bisa langsung saja kontak ke saya di sini. Bisa ke email saya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada presentasi kali ini merupakan apa yang saya sampaikan pada kali ini merupakan fitur dari Autodesk sampai dengan saat ini, di mana kedepannya pasti akan selalu ada pengembangan ataupun penghilangan sebuah fitur dari Autodesk tanpa pemberitahuan lebih lanjut atau pemberitahuan dahulu. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, pada agenda pagi hari ini kita akan ada sekitar 5 topik ya, di mana di situ akan ada challenge atau bisnis trend, kemudian overview terkait Autodesk Plan Solution, kemudian take a look and summary, dan yang terakhir nanti akan diakhiri dengan sesi Q&A, di mana Bapak Ibu ketika di tengah jalan ataupun di tengah-tengah sesi ada suatu pertanyaan bisa langsung saja ketik di kolom komentar Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini bisnis tantangannya apa sih di dunia digitalisasi saat ini Bapak Ibu? Di mana ini merupakan salah satu survei dari Autodesk. Di situ ada 75% perusahaan telah menyiapkan dengan baik untuk menghadapi perubahan ekonomi, yang mana 75% ini meningkat dari tahun sebelumnya di sekitar 62% yang sudah siap. Seperti itu. Kemudian 74% juga perusahaan mereka telah melampaui kinerja pada tahun sebelumnya. Dan kemudian 7% dia tidak dengan baik mengikuti atau mempersiapkan ini, di mana ini menurun dari tahun sebelumnya sekitar 10%. Seperti itu. Nah, ini juga merupakan salah satu survei dari Autodesk juga, di mana di situ ada 38% mereka kemampuan performa mereka meningkat dengan drastis, yang mana mereka telah menerapkan atau mengimplementasikan digitalisasi di dunia industri mereka. Dan kemudian ada 18% mereka dengan baik mengikuti perubahan industri ini. Dan kemudian ada 23% mereka telah siap untuk menghadapi perubahan industri ini. Dan ada 20% lagi yang mereka sudah dengan baik untuk memanfaatkan data pada digital industry ini. Dan di mana adanya digital industry ini pasti akan ada tantangan maupun akan ada hambatannya Bapak Ibu. Di mana di situ ada tantangannya ada sorry, untuk kelebihannya di situ ada tiga, di mana yang satu pasti produktivitas kita akan meningkat karena dengan digitalisasi ini kita tentu saja dibantu dengan fitur-fitur software apapun itu, yang dimana di situ akan ada fitur-fitur otomatisasi yang akan mempermudah pekerjaan kita. Dan kemudian eh, benefit yang kedua dan ketiga ini sangat berbanding lurus, di mana di situ ketika profitnya naik dengan bantuan fitur-fitur otomatis tadi itu, di situ pasti cost-nya akan menurun juga atau biaya untuk memproduksi akan menurun, seperti itu. Nah, tantangannya bagaimana Bapak Ibu? Di mana di situ ada tiga tantangan juga, bahwasanya yang pertama pasti investasi awal lebih mahal, di mana kita perlu mempersiapkan device, investasi terhadap eh, karyawan kita atau terhadap people, di situ kita perlu develop. Kemudian yang kedua kita perlu waktu juga untuk mempelajarinya terlebih dahulu, dan yang ketiga keterbatasan kita atau keterbatasan kita terhadap pemanfaatan digital ini atau penguasaan terhadap software, di mana di situ dengan adanya suatu fitur yang baru pasti di situ kita yang sebelumnya belum pernah pakai, nah di situ kita ada keterbatasan pengetahuan terhadap fitur-fitur baru itu, di mana di situ kita dituntut juga untuk mempelajari dan mengikuti perkembangan tren itu, seperti itu. Nah, ini sedikit grafik di mana di situ peningkatan atau performa
terhadap suatu perusahaan yang telah mengimplementasikan digital industry di mana pada industri global di situ ada peningkatan drastis dari tahun 2020 sampai 2022 mencapai 72%, dan secara spesifik di dunia construction itu ada peningkatan drastis di tahun 2022 ada 74% seperti itu. Nah, kemudian tren industri saat ini apa sih yang sedang terjadi? Itu di mana tentu saja fasilitas dan infrastruktur yang kita miliki di terutama di Indonesia ini ada beberapa yang sudah menua. Di situ pasti adanya perlu maintenance, renovasi dan sebagainya. Di mana tentu saja di situ ada skala proyek, mana proyeknya ada yang skala kecil maupun skala besar, ataupun proyek-proyek yang terus dilakukan maintenance berkelanjutan seperti itu. Dan yang kedua, di mana di situ ada perkembangan ekonomi yang sangat meningkat, di mana negara akan dituntut untuk meningkatkan ekonomi mereka. Di situ salah satu contohnya akan ada pembuatan seperti kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri ataupun seperti ibu kota negara. Di situ pasti akan adanya proyek-proyek berskala besar Bapak Ibu, dan di mana peluang untuk dunia construction pasti sangat besar juga, terutama perusahaan-perusahaan construction, dan di situ pasti uh, digitalisasi akan dituntut juga untuk mengikuti atau ikut mengembangkan pada kawasan tersebut. Nah, ini juga berbanding juga dengan regulasi yang berlaku saat ini, di mana saat ini kan si PUPR ataupun pemerintah sudah menerapkan standarisasi BIM ya, di mana di situ pasti implementasi BIM atau construction berbasis digital harus dilakukan di perusahaan di proyek-proyek pemerintah ataupun proyek swasta yang lain seperti itu. Dengan mengatur standar ini, di mana perusahaan-perusahaan construction yang tidak bisa mengikuti tren ini pasti akan kalah bersaing ataupun bisa dikatakan bisa tersingkirkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mengimplementasikan digital construction ini seperti itu. Nah, kemudian industri yang lain yaitu jangka waktu pengerjaan suatu proyek itu eh, lebih pendek ataupun cepat dengan margin yang ketat ya, tentu saja di sini pasti kita akan dituntut untuk menyelesaikan proyek secara cepat ataupun lebih cepat, di mana di situ akan mengurangi cost ataupun ketika proyek tersebut molor ataupun penyelesaiannya melebihi batas waktu, pasti cost-nya akan bertambah seperti itu. Nah, keuntungannya jika kita yang telah dijelaskan, kalau kita menyelesaikan proyek itu dengan cepat, pasti biaya yang kita keluarkan akan lebih rendah seperti itu. Nah, yang tantangannya yang tren industri yang terakhir yaitu di mana pasti para ekspor-ekspor yang sudah lama ini kan dia semakin hari semakin bertambah usianya, di mana pasti dia akan ada suatu titik dia akan pensiun, dan di situ perlu adanya investasi di junior engineer, dan di situ junior engineer kita perlu develop, kita perlu investasikan terkait menguasai suatu disiplin ilmu seperti itu, dan mereka juga harus dituntut untuk cepat adaptasi, dan di situ juga mereka harus bisa belajar dari para expert-expert yang sudah ada di sekitar mereka atau di industri mereka seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya digitasi ini ideal yang diharapkan pasti Bapak Ibu di mana di situ pasti dapat menyelesaikan proyek berskala kecil maupun berskala besar secara lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian selain itu juga dapat memulai suatu proyek pekerjaan lebih cepat dari waktu yang direncanakan seperti itu. Dan kemudian dengan adanya digitalisasi atau beberapa software yang membantu pekerjaan mereka, pasti akan membuat para engineer itu dapat bekerja lebih maksimal dan pekerjaan mereka lebih efektif seperti itu. Dan kemudian dapat menyajikan hasil pekerjaan sesuai dengan kebutuhan owner atau sesuai dengan keinginan owner, di mana yang sudah sering terjadi ketika kita merepresentasikan suatu desain, di mana di situ kita menyajikan desain dua dimensi maupun desain tiga dimensi, owner justru akan lebih tertarik, lebih interest, ataupun dia lebih cepat memahami ketika kita menyajikan dalam tiga dimensi seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya digitalisasi ini atau beberapa software ini yang membantu, di situ akan mempermudah kolaborasi kita, Bapak. Nah, di sini sekilas terkait overview tentang BIM, di mana di situ BIM merupakan eh, BIM adalah fundamental bagi transformasi digital di dunia konstruksi, di mana BIM itu sendiri sebenarnya bukan suatu software, tapi BIM merupakan suatu ekosistem
di mana di situ yang dapat mengcover atau prosesnya dimulai dari tahap plan, design, build, dan operate ini, dan dia semua tahapan ini di capture ke dalam bentuk digital seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuan akhir dari implementasi BIM atau digitalisasi di dunia konstruksi ini apa? Di situ tujuan akhirnya yaitu di tahap operate, di mana di situ akan ada digital twin atau kopi digitalnya dari bangunan kita yang ada. Di situ akan mempermudah kita dalam maintenance atau menggunakan atau merawat suatu aset bangunan kita gitu. Karena sering terjadi juga bahwasanya saat ini ada beberapa gedung-gedung tinggi yang sudah berusia puluhan tahun atau lebih 50 tahunan lah di situ. Di situ mereka tidak memiliki aspek drawing. Jadi ketika ada beberapa atau diperlukan maintenance, di situ mereka akan susah untuk men-track atau melacak aset mereka apa aja atau jalur-jalur MEP, plumbing dan lain sebagainya itu di mana saja itu akan kesusahan. Jadi perlu mengecek lapangan secara langsung sih kalau seperti itu. Nah, tadi itu sering terjadi atau miskomunikasi atau kehilangan data itu sering terjadi antara di tahap construction antara tahap construction dengan tahap operate atau serah terima seperti itu di situ. Terutama pada proyek-proyek yang udah lama itu pasti data-data itu akan hilang, terutama proyek-proyek yang masih dengan paper base seperti itu. Nah, di situ sering terjadi lost data seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke plan design solution oleh Autodesk seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagai gambaran saja bahwasannya untuk industri plan desain sendiri ada beberapa siklus yang mana di situ ada siklus tahapan PNID atau tahapan pembuatan skematik atau tahap perencanaan, kemudian dari tahap perencanaan kemudian dilanjutkan ke tahap 3D model seperti itu, dan kemudian pada tahap 3D model ada juga tahap equipment detailing, kemudian structural fabrication. Setelah itu kemudian desain coordination di mana di sini mencari class atau desain yang sudah kita bikin itu ada class-nya atau enggak seperti itu. Dan siklus ini akan terus berjalan ketika fase construction ataupun pada industri plan design ini Bapak Ibu, di mana tahapan ini dapat tercover ataupun dapat dihubungkan ataupun dapat mendukung kolaborasi lebih mudah dengan construction cloud di situ. Nah, tadi sebelumnya ketika overview SMI oleh Bapak Ardip, itu kan ada beberapa collection atau beberapa produk yang dijelaskan itu ada banyak sekali. Nah, di sini saya coba lebih spesifik lagi atau saya kecilkan lebih spesifik yang cocok buat plan design atau industri plan ini apa sih Bapak Ibu. Di situ pada siklus sebelumnya ada 5 siklus, di mana siklus ini saya coba plotkan satu software yang cocok dengan siklus-siklusnya, di mana di situ ada PNID, 3D model, dan detail equipment. Di situ dapat coverage atau dapat disupport oleh Plan 3D AutoCAD. Nah, untuk 3D model dan detail equipment juga Revit juga bisa Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk detail equipment yang lebih spesifik lagi bisa disupport dengan Autodesk Inventor. Kemudian untuk tahap structural fabrication sejauh ini dari Autodesk yang bisa support yaitu Advanced Steel, di mana di situ dia bisa membuat assembly drawing secara otomatis seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk model coordination di situ bisa disupport oleh Navisworks maupun oleh BIM Collaborate Pro, di mana di situ dapat mencari clash detection secara otomatis. Dan semua tahapan ini, data-data tersebut dapat tersimpan di Autodesk Docs seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini di sini cara kita menghubungkan atau berkolaborasi dari device kita ke processor cloud itu apa Bapak Ibu? Di situ kita adanya perlu desktop connector. Ini desktop connector ini dia dapat diakses secara gratis jika Bapak Ibu memiliki lisensi Autodesk, di mana fungsinya dia dapat memunculkan Autodesk Connection Cloud ini folder-folder ini di device kita seperti ini Bapak Ibu, di mana itu akan ada logo Autodesk Docs, di situ ada folder-folder kita menyimpan di Autodesk Connection Cloud seperti itu. Nah, semua data-data yang disimpan itu semua extension file dapat disimpan di Connection Cloud Bapak Ibu seperti itu.
Nah, ini merupakan tahapan pembuatan PNID atau schematic diagram di mana di situ dapat disajikan atau disupport oleh AutoCAD dan 3D, di mana dia memiliki capability atau fitur yang membuat PNID lebih mudah dan lebih cepat karena di situ ada standar-standar yang sudah ada, di mana ada standar PNID-nya yaitu PIP, standar ISO, standar JIS, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian user interface-nya juga mudah karena mereka produknya AutoCAD ya Bapak Ibu ya, gimana sudah familiar juga kita di dunia construction seperti itu. Dan kolaborasi dengan cloud, di mana di sini mereka membuat suatu proyek dan proyek tersebut mereka share atau mereka publish ke cloud, construction cloud, di mana di situ data-data tersebut akan tersimpan di construction cloud-nya Autodesk. Nah, di situ ketika kita membuat PNID, di situ akan tersedia atau tersajikan simbol-simbol yang sesuai standar tadi Bapak Ibu, seperti PIP, ISO, dan JIS, dan lain sebagainya. Nah, skematik diagram ini akan menjadi acuan kita ketika kita akan memodeling seperti itu, di mana di situ akan ada rules-rules yang perlu diperhatikan ketika kita membuat suatu sistem pipa dan dia harus terkoneksi ke pump atau ke pompa yang mana, di situ kemudian akan dilanjutkan lagi ke yang mana, seperti itu. Nah, untuk memodeling pipa sendiri, di situ juga ada beberapa pilihan terkait uh, sense atau tag, di mana di situ kita bisa definisikan diameternya berapa, tipe pipanya apa, dan fungsi pipanya itu buat apa, seperti buat waste water atau raw water atau lain sebagainya seperti itu. Dan di situ juga kita assign nomornya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur juga dari misalnya dari pompa yang satu itu mereka akan berlanjut ke pompa yang mana, dan di situ merupakan sebuah aturan ataupun rules yang harus kita patuhi ketika kita memudahkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, di situ kita juga disajikan beberapa equipment atau simbol-simbol equipment yang yang mana tentu saja kita bisa custom equipment ini Bapak Ibu seperti itu. Sebentar. Nah, ketika kita sudah selesai menyajikan membuat suatu PNID, jangan lupa PNID ini kemudian kita check in dan di situ kita akan otomatis tersave di Consensus Cloud, di mana file yang kita save di Consensus Cloud tadi itu akan otomatis terupdate Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah selesai PNID, kemudian kita masuk ke dalam Revit untuk memodelkan file 3D, tapi perlu diketahui juga di AutoCAD 3D juga dapat menyajikan atau memodelkan file 3D-nya tadi dari PNID, tapi kita di sini ngasih spesifik fokus ke Revit-nya seperti itu. Nah, di mana di situ pada Revit ada fitur yang namanya PNID Modeler, di mana di situ PNID ini kita pilih dari file yang tadi kita publish di Conversation Cloud, di situ akan muncul PNID yang kita modelkan dari AutoCAD dan 3D, di mana di situ kita akan disajikan rules-rules yang sudah kita assign tadi Bapak Ibu. Di mana misalnya kita meng-assign jalur pipa satu, di situ ada item-item MEP-nya apa aja sih equipment-nya, seperti valve, kemudian ada tank, dan di situ kita bisa langsung klik dan akan otomatis menyajikan atau menstallage equipment yang disesuaikan ataupun equipment yang didefinisikan dari PNID tadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di situ kita tinggal konekkan aja equipment tadi dari misalnya dari valve ataupun dari pompa ke tangki seperti itu dengan mengeklik logo atau simbol piping di PNID-nya itu akan otomatis terpilih pipanya sesuai dengan karakteristik atau definisi tadi Bapak Ibu. Di mana misalnya di situ diameternya 150 mili, nah itu akan otomatis diameternya sesuai dengan PNID-nya seperti itu. Nah, dengan Revit sendiri ini tentu saja akan memudahkan kita dalam memodelkan 3D dan memvisualisasikan 3D-nya seperti itu. Di mana di situ ketika kita hanya menyajikan gambar dua dimensi, pasti akan susah menginterpretasikan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di Revit ini juga dia memiliki fitur Revit Work Sharing, di mana di situ dia bisa bekerja barengan ataupun satu file bekerja keroyokan dengan beberapa engineer. Di situ dengan bantuan BIM Collaborate Pro, di situ Bapak Ibu bisa mengerjakan satu file project yang sama secara berbarengan seperti itu.
Nah, kemudian Revit juga dia bisa material take off atau pembantu take off Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini juga dia dapat mengcustom atau mengcustom suatu family di mana Bapak Ibu ketika misalnya ada sebuah pompa yang di mana dia spesifikasinya khusus ataupun ada tipe-tipe tersendiri yang belum ada di family-nya, tapi di situ Bapak Ibu bisa custom sendiri seperti itu. Nah, ini tadi video yang uh, work sharing Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu ketika sudah membuat file Revit itu Bapak Ibu simpan ke dalam cloud model, kemudian Bapak Ibu ketika sudah selesai mengedit, Bapak Ibu masuk ke collaborate dan di situ perlu adanya synchronize with central, di mana ketika Bapak Ibu sudah mengupdate dan kemudian Bapak Ibu sudah mensynchronize with central, di situ file yang dibuka tim yang lain ataupun engineer yang lain di situ akan otomatis terupdate ketika dia mensynchronize juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di Revit juga dia dapat terintegrasi ataupun mengambil file dari inventor seperti itu Bapak Ibu, di mana dia misalnya kita membuat suatu desain atau equipment detail dari pompa seperti itu Bapak Ibu, dia akan bisa diekspor ke dalam Revit file. Di situ ada namanya fitur collaborate. Nah, dia akan otomatis ketika kita menggunakan fitur ini, mereka equipment tersebut akan menjadi family di Revit Bapak Ibu seperti itu. Nah, kenapa dengan inventor? Karena di situ inventor ini memang mereka specialize di manufacturing seperti itu. Nah, kemudian dengan inventor model ini juga dapat langsung dibawa ke tahap fabrication seperti itu atau ke tahap CAM seperti itu Bapak Ibu. Nah, inventor juga mereka sangat interoperability dengan berbagai software CAD yang lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tahap structural fabrication di situ ada penggunaan fitur advanced steel di mana kita memodelkan struktur bajanya di Revit, kemudian langsung kita bawa ke advanced steel dengan adanya fitur advanced steel extension Bapak Ibu, di mana di situ ketika kita memodelkan suatu baja di Revit pasti tentu saja kan profil-profil itu kan tidak sesuai yang ada di pasukan Indonesia ya Bapak Ibu. Di mana profil itu biasanya mereka mengacu ke US ataupun lain sebagainya yang profil Indonesia nggak ada seperti itu. Nah, di Advanced Style ini mereka dapat menyajikan standarisasi profil di mana ada beberapa profil yang ada di pasar Indonesia. Seperti contoh ini, saya menggunakan profil standarnya dari Korea Habim, seperti itu Bapak Ibu, di mana di situ profil-profil tersebut sesuai dengan pasaran yang ada di Indonesia, di mana untuk brand jenis, modul tas, profil section itu sesuai profil ketebalan profilnya juga sesuai yang ada di Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Di mana kita tinggal mengganti saja definisi atau profilnya yang kita modelkan dari Revit tadi dengan profil yang kita inginkan yang ada di standar Indonesia seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga kita dapat menambahkan suatu connection Bapak Ibu, di mana connection-connection tersebut seperti kayak Hounds, Apex Hounds, terus split connection itu bisa kita tambahkan juga di Advanced Steel ini. Nah, kemudian di Advanced Steel ini sendiri juga dia sudah support juga untuk numbering. Tujuannya buat apa Bapak Ibu? Di situ buat proses fabrication atau proses bill of material seperti itu. Dimana kita tinggal mengklik saja bajanya atau strukturnya, kemudian kita stance numberingnya, di situ akan otomatis ternumbering. Dan di sini akan memudahkan kita dalam proses assembly drawing. Mana di situ ada fiturnya assembly dan ada seatnya yang kita sesuaikan. Di situ ada juga kita bisa custom juga yang mau kita assembly, kita select profile atau all seperti itu Bapak Ibu. Nah, assembly drawing ini akan otomatis terbuat di mana di situ langsung file yang terbuat itu adalah file CAD Bapak Ibu, di mana file-file tersebut bisa langsung kita buka di AutoCAD. Nah, ini pasti saja akan memudahkan kita dalam mempercepat juga dalam proses desain assembly, di mana kita ketika kita sudah memodelkan, kita bisa langsung membuat kit assembly-nya seperti itu dan langsung bisa dibawa ke tahap fabrication seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada assembly sendiri ini juga mereka bisa memunculkan materialnya Bapak Ibu, di mana pada
assembly plate di sini kita bisa muncul berapa listnya, grade-nya apa, terus berat per waste-nya berapa, di situ bisa muncul juga total waste-nya berapa pada assembly plate ini Bapak Ibu. Nah, misalnya juga kita lihat juga untuk yang assembly profile, di situ kita bisa langsung saja sajikan, misalnya di situ muncul juga kebutuhan untuk profile itu sampai berapa ton sih Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di advanced style juga setelah kita tadi sense numbering, di situ kita bisa langsung membuat bill of material Bapak Ibu, di mana di situ kita bisa memunculkan list materialnya, di situ kita ada jumlahnya berapa, terus max-nya apa, deskripsinya profilnya berapa, kemudian panjangnya juga berapa, itu bisa muncul juga, kemudian grade-nya juga bisa muncul. Misalnya di situ ada grade A992, kemudian ada grade bisa kita custom juga sesuai yang ada di kita SS400 itu bisa kita setting juga Bapak Ibu. Kemudian di situ berat per waste-nya juga muncul, total waste-nya juga muncul. Nah, di situ juga ada fitur yang namanya total waste Bapak Ibu. Di mana di situ akan muncul misalnya pada profil IWF 250.125 ini berat totalnya berapa sih yang kita perlukan pada proyek kita. Nah, ini enaknya di sini dia akan secara otomatis eh, terbuat untuk bill of materialnya seperti itu Bapak. Nah, kemudian dari file model yang kita update di Advanced tadi, kemudian kita bisa bawa lagi ke Revit di situ dengan ekspor ke dalam file Revit seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini nah, nah, di sini di Advanced sendiri ini ada fitur ekspor-ekspor di mana di situ bisa langsung kita ekspor ke dalam Revit yang mana file tersebut langsung bisa kita buka di Autodesk Revit-nya seperti itu. Nah, kenapa Advanced Style Bapak Ibu? Di mana Advanced Style ini kan user interface-nya kan mirip-mirip dengan AutoCAD ya. Pasti kita akan dengan mudah atau bisa dengan cepat untuk memahami ataupun menguasai software ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini fitur kolaborasi atau coordination-nya mana dengan Autodesk Navis yang tentu saja Bapak Ibu sudah menggunakan juga di project-nya, di mana di situ pada Navis ini dia bisa langsung terkoneksi dengan Autodesk Construction Cloud Bapak Ibu. Di mana ketika kita muncul flash-nya pada model kita, nah di situ kita bisa langsung manage isu dan kemudian kita langsung bisa create isu di Navis ini sendiri Bapak Ibu. Di mana kita langsung bisa kita tujukan ke siapa untuk isunya ini, kemudian kita bisa atur juga due date-nya. Nah, di situ kita kategorikan juga untuk class-nya, class apa Bapak Ibu, di situ kita bisa langsung buat juga di Navis ini. Itu tentu saja akan lebih mudah bagi para koordinator ya Bapak Ibu, tanpa mereka bisa langsung membuat isunya itu dari Navisnya ini. Nah, di situ tentu saja isunya itu akan terupdate juga Bapak Ibu otomatis tertambahkan di Autodesk Docs seperti itu. Nah, ini contohnya isu tadi web Flash beda VAC dia akan otomatis terupdate di processing code-nya seperti itu. Nah, mungkin itu sih untuk workflow ataupun desain collaboration di Plan Solution Bapak Ibu. Mungkin sejauh ini ada beberapa yang perlu ditanyakan atau dikonfirmasi oleh Bapak Ibu. Langsung saja kita buka untuk sesi Q&A-nya Bapak Ibu. Silahkan bisa langsung open mic ataupun bisa langsung tulis di kolom chat Bapak Ibu. Mau bertanya, Ya, silahkan. kalau Inventor itu kan memang bisa buka banyak format ya, Eh, Mas. Gimana Pak? Mohon maaf. Kalau Inventor itu kan bisa buka banyak format ya. Eh, Salah satunya itu kan STEPA, STP, atau ya, betul. STEP. STEP, Biasanya, betul. biasanya, biasanya kalau komputer kan pakai mechanical. Nah, Mohon maaf Pak, bisa dikencangkan sedikit suaranya Pak. biasanya saya buka pakai mechanical. Eh, AutoCAD mechanical ya Pak? Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan saya bukanya di Inventor, apakah nanti kalau diedit di Inventor dia bisa sinkronisasi dengan Revit atau dia jadi blok-blok kan? Oh, Karena mohon kalau maaf. di Inventor itu kan Eh, istilah
Inventor itu kan istilahnya bukan, kalau untuk ambil kuantiti kan bukan BQ tapi BOM. Ah, Nah, kalau dia masuk ke Revit, uh, jadi di satu blok-blokan atau nanti bisa kita edit, misalkan kita bisa edit di Inventor. Ketika kita udah oh buka ya, nih ah, stepnya, masuk ya, format Inventor, terus kita mau ngedit, kita masukin ke Revit, kita ngedit di Inventor. Ini kan ceritanya harusnya dia sinkron ya, ya, otomatis dia ngedit ya. Nah ini bisa 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 terjadi nggak ya kalau misalkan dia file aslinya tuh step file atau file aslinya tuh SolidWorks misalkan. oh ya, betul Pengalaman Pak. nggak ya? Ini saya belum Kalau aja pengen tahu aja. ya, betul, kalau di Inventor itu kan dia bisa support step file, dan di situ kalau ke Revit nanti jatuhnya jadinya family Pak, family saja, di mana di situ tinggal kita pakai buat mechanical equipment kita sih Pak. Tapi kalau mau edit itu tetap di inventornya ataupun di STEP filenya seperti itu sih Pak. Dan untuk BOM-nya juga jatuhnya nanti larinya ke inventor juga, karena memang inventor ini dibawa ke Revit dia cuman sebatas family nanti jadinya Pak. Iya, yang maksud saya kalau kita ngedit di Inventor otomatis ada berarti kita kalau kita gini, kalau kita buka file step file, kita buka di Inventor, kan jadi formatnya jadi uh, IPT atau Ya, IAM EBT betul. gitu ya. Nah, kalau kita ngedit part yang ada di IAM ini dari format aslinya step file, apakah nanti di Revit juga otomatis akan terupdate atau kita mesti masukin lagi cara, kalau kan pakai NDSK atau RFA dimasukin kayak gitu. Sekarang kalau masih organisasi begini otomatis apa enggak gitu. Tapi dengan catatan bahwa file aslinya bukan bukan IPT ya, file aslinya step file. Step file kan bisa jadi dari mana aja gitu. Mm-mm. Ya, gitu. Itu tetap kalau nanti di Revit-nya perlu disinkronis kembali sih Pak. Seperti itu sih dari sumber source file-nya tadi sih. Tapi bisa otomatis update ya. Tapi dengan catatan disinkronis itu sih Pak. Seperti itu sih. Oke. Atau kalau nggak disinkronis di refresh link. Seperti itu sih Pak. Ya, makasih. Tapi dengan catatan source file-nya dia tidak dirubah-rubah namanya. Gitu. Jadi tetap eh, nama yang awal tadi tapi versi yang kedua. Seperti itu sih Pak. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu pertanyaan yang lain? Silahkan. Nah, mungkin sekilas juga Bapak Ibu informasi di sini kita ada LinkedIn page di mana di situ ada beberapa informasi-informasi terkait tips and tricks terkait Autodesk ataupun pemanfaatan fitur Autodesk. Silakan Bapak Ibu bisa follow juga page LinkedIn-nya. Di QR ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu scan ataupun search aja di LinkedIn Autodesk PAD Fitur Data Indonesia, seperti itu Bapak Ibu. Itu akan ada banyak berbagai macam tips and trik terkait software Autodesk itu Bapak Ibu. Dan itu juga bisa dibantu juga Bapak Ibu untuk mengisi feedback form terkait webinar ini. Di situ Bapak Ibu bisa menyatakan juga kebutuhan Bapak Ibu ke depannya akan seperti apa, dan Bapak Ibu perlu diskusi apa, Bapak Ibu perlu disupport terkait apa, bisa kita diskusikan di situ. Kita bisa dari SMI sendiri nanti kita bisa support terkait uh, sesi ini Bapak Ibu, sesi konsultasi ataupun sesi terkait penggunaan softwarenya ataupun workshop juga bisa kita Bapak Ibu. Kita open discuss juga, ketika nanti kita bisa juga ajak prinsipal untuk berkolaborasi misalnya di workshop perusahaan Bapak Ibu, seperti itu sih. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan yang lain, Bapak Ibu, kita kembali ke Jevanya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, silakan Ji. Oke, terima kasih Mas Apri atas penjelasannya dari materi yang dibawakan hari ini. Cukup berdaging ya Bapak Ibu sekalian. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi.
Dan mohon juga kesediaannya untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengisi feedback form untuk memberikan penilaian dan juga evaluasi dari webinar hari ini. Dan juga Bapak Ibu bisa request dari materi yang akan dibawakan karena kita akan mengadakan webinar ini nantinya rutin. Jadi Bapak Ibu di sana bisa memberikan masukan topik apa yang ingin dibahas maupun apabila ada pertanyaan atau request untuk divisit secara langsung ataupun nantinya akan kita undang untuk workshop secara onsite, Bapak Ibu. Oke, di sini baru 4 orang yang mengisi. Mohon dibantu untuk mengisi sambil Bapak Ibu mengisi feedback formnya. Kita mau foto bersama dulu. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian bisa silakan on cam-nya. Bagi yang bisa on cam, bisa sambil diisi juga feedback formnya nanti. Oke, apakah ada lagi yang ingin join untuk foto bersama? Bisa dibuka dulu kameranya. Oke, apakah ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja untuk foto bersama. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dari Pak Ardi mungkin mau ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup, Dek. Bisa di close aja. Oke, kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu sekalian bagi yang sudah hadir hari ini dan sudah mengisi feedback form. Recording dan juga materi hari ini akan kita kirimkan melalui email yang tercantum di feedback form. Dan silakan bagi yang belum, masih kami tunggu untuk pengisian feedback formnya. Karena nantinya di event berikutnya, event terdekat ada di bulan Februari, akan kita undang ke event secara offline di Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Di